Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Wibah. Saya Jeremy Yudhila Tampilang. Di sini saya akan menjelaskan seluruh materi dari pelajaran ekonomi, politik daripada kawasan Amerika selama pertengahan semester ini. Oke, dimulai dari yang pertama itu adalah kita mau mempelajari tentang ekonomi politik. Tentunya dahulu itu kita mempelajari ekonomi politik, di mana ekonomi politik ini adalah bidang studi interdisipliner yang mengkaji interaksi kompleks antara politik dan juga ekonomi dalam bentuk hasil-hasil sosial sebagai sebuah disiplin ilmu sosial. Ekonomi politik berakar pada dua subdisiplin utama, yaitu politik dan ekonomi. Bidang ini melampaui analisis ekonomi konvensional dengan mempertimbangkan bagaimana lembaga-lembaga politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi itu saling mempengaruhi, dan juga bagaimana dinamika-dinamika ini mempengaruhi distribusi kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya. Dengan demikian, ekonomi politik menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat diorganisasikan dan diatur. Salah satu konsep kunci dalam ekonomi politik adalah ketergantungan antara politik dan ekonomi, di mana ada politik dan juga ada ekonomi itu selalu ada yang Pak Wibawa sudah jelaskan. Keputusan politik dan seperti kebijakan perpajakan dan perdagangan serta kesejahteraan memiliki dampak langsung pada kinerja ekonomi dan distribusi sumber daya. Nah, sebaliknya, kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi politik melalui berbagai cara, melalui lobby dan pendanaan kampanye. Ya, kampanye ini juga kita tahu kan ini memang jadi berlandaskan dari partai politik. Jadi interaksi timbal balik ini berarti bahwa kebijakan ekonomi tidak pernah murni dan juga teknokratis, tetapi selalu tertanam dalam konteks politik dan dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan yang bersaing. Di sini institusi ataupun lembaga memainkan peran sentral dan juga penting dalam ekonomi politik, seperti lembaga-lembaga pemerintah, pasar, dan sistem hukum menyediakan kerangka kerja untuk mengatur perilaku ekonomi dan mengalokasikan sumber daya. Dan bagaimana lembaga-lembaga ini dirancang dan bagaimana mereka beroperasi memiliki konsekuensi yang mendalam bagi keadilan, efisiensi, dan stabilitas ekonomi di negara tersebut. Misalnya, sistem hak milik yang kuat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mendapat menyebabkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan eh, kekuasaan daripada lingkungan tersebut. Jadi ekonomi politik sangat prihatin dengan kekuasaan dan distribusi. Bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana masyarakat diatur. Ketidaksetaraan dalam kekayaan dan kekuasaan itu jomplang gitu misalnya adalah isu sentral dalam ekonomi politik, dan para orang-orang yang membahas tentang ini dalam buku ini juga PDF berusaha untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan ini muncul dan bagaimana mereka dipertahankan dan apa konsekuensi mereka bagi keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Dan juga selanjutnya kita membahas tentang region, subordinate system, core, varievala, dan intrusive system. Jadi dalam konteks hubungan internasional, konsep-konsep seperti wilayah atau region, sistem dominasi dan subordinasi, serta core ini menawarkan kerangka analitis yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan global yang tadi saya sudah jelaskan, di mana region sebagai unit geografis yang pertama atau sosial dengan karakteristik karakteristik menjadi arena, menjadi wadah di mana interaksi antara semua negara dan negara dan juga aktor non negara, seperti aktor non negara juga ada NGO dan juga lain-lain. Dan juga seperti contohnya adanya juga ASEAN sebagai organisasi di kawasan regional mencerminkan upaya kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tetapi juga dapat menjadi tempat jadi persaingan dan negosiasi kepentingan yang berbeda. Sistem dominasi dan negosiasi, substitusi dominasi dan subordinasi membantu menjelaskan bagaimana negara-negara tertentu
terutama yang berada di posisi core dalam sistem dunia, mampu memproyeksikan pengaruh dan mengendalikan negara-negara lain, khususnya yang berada di periphery. Nah, kolonialisme adalah contoh klasik bagaimana negara-negara Eropa mendominasi wilayah lain untuk keuntungan ekonomi dan politik. Jadi contohnya ya, ya negara-negara Eropa yang dulu pernah menjadi Indonesia nih, kayak Inggris, Portugis, Prancis, Belanda. Ya mereka kan melakukan adanya kolonialisasi di Indonesia itu dalam bentuk penjajahan. Nah, maka dari itu eh, sistem ini juga termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus, seperti ketergantungan ekonomi, pengaruh budaya, dan tekanan politik. Nah, juga ada di sisi lain, teori core periphery yang dikembangkan oleh Emmanuel Wallerstein, di mana memberikan lensa yang berguna untuk menganalisis bagaimana negara-negara terbagi dalam hierarki ekonomi global. Berbicara hierarki berarti kita berbicara dengan struktur di mana tingkatan-tingkatan ekonomi global. Seperti adanya negara core, seperti negara core ini berarti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mendominasi produksi barang-barang bernilai tinggi dan mengendalikan teknologi. Berarti memang mereka yang maju, dapat dikatakan negara core ini negara maju. Nah, sementara di sisi lain juga ada negara periphery yang menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Nah, sistem ini menciptakan kesetaraan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena di mana negara-negara core terus mengakumulasi kekayaan. Sementara negara-negara periferi, ya kita masih berjuang untuk keluar dari ketergantungan daripada negara-negara core. Nah, maka dari itu, ada juga konsep intrusive system, di mana menyoroti bagaimana intervensi eksternal seperti bantuan pembangunan atau intervensi militer dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang ada dan memperburuk ketidaksetaraan. Ya, penting untuk dicatat bahwa dinamika ini tidak statis. Kemungkinan ekonomi negara-negara seperti Korea Selatan menunjukkan bahwa negara-negara periferi dapat bergerak menuju posisi semi periferi atau bahkan nantinya bisa naik negara core melalui industrialisasi yang ada dan inovasi-inovasi teknologi yang ada. Dan juga terakhir ada variabel-variabel pola dari menurut Talcott Parsons. Nah, ini memberikan wawasan tentang nilai-nilai budaya dan orientasi sosial yang memengaruhi perilaku negara dan aktor lain dalam sistem internasional. Misalnya, negara-negara yang menekankan universalisme dan pencapaian mungkin lebih cenderung mempromosikan norma-norma internasional dan terlibat dalam kerjasama multilateral. Sementara negara-negara yang menekankan partikularisme dan askripsi mungkin lebih fokus pada kepentingan nasional dan pemerintahan status quo. Maka dari itu, dengan memahami konsep ini, kita dapat mendalami sisi-sisi dari sistem dari mulai dari negara core sampai negara periphery. Oke, selanjutnya kita membahas tentang indigenous system di benua Amerika. Jadi benua Amerika merupakan sebuah wilayah yang luas dan beragam, telah dibentuk oleh serangkaian faktor kompleks yang saling terkait, mulai dari peradaban masyarakat, adat yang maju, masyarakat adat yang maju, hingga dampak kolonialisme Eropa, yaitu Amerika juga merupakan jajahan Inggris, dan juga nilai-nilai strategis wilayah tersebut dalam konteks global. Dan juga dari interaksi antara elemen-elemen ini telah menghasilkan landscape sosial, politik, dan ekonomi yang unik dengan warisan yang terus membentuk dunia ini hingga saat ini. Jadi sebelum kedatangan bangsa Eropa, jauh sebelum kedatangan bangsa Inggris, Portugis, dan lain, benua Amerika merupakan rumah bagi peradaban masyarakat adat yang berkembang pesat. Yang kita tahu di Amerika Tengah dan Selatan ada namanya peradaban Aztec, Maya, dan Inca, mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa di bidang pertanian, arsitektur, astronomi, dan matematika. Masyarakat ini mengembangkan sistem irigasi yang canggih, bangun kota-kota yang megah pada zaman itu, seperti Tenochtitlan dan Machu Picchu yang kita semua tahu. Machu Picchu itu yang merupakan uh, kawasan yang terkenal dan menciptakan kalender akurat. Nah, di Amerika Utara, berbagai suku Indian mengembangkan budaya dan cara hidup yang beragam. Nah, jadi
cara hidup yang disesuaikan dengan lingkungan mereka. Jadi beradaptasi dengan lingkungan mereka masing-masing. Nah, beberapa suku seperti Iroquois membentuk konfederasi politik yang kuat, sementara yang lain mengandalkan perburuan, perikanan, atau pertanian subsisten. Keanekaragaman geografis sebelum menikah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pola pemukiman, kegiatan ekonomi, dan perkembangan identitas regional yang unik. Dan juga selanjutnya kita mempelajari tentang institusional isomorphism. Jadi isomorfisme institusional dalam landscape organisasi yang terus berkembang merupakan sebuah fenomena menarik yang muncul di mana organisasi-organisasi yang beroperasi dalam bidang atau industri yang sama cenderung menunjukkan kesamaan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, maka ini disebut dengan konsep isomorfisme institusional yang telah menjadi landasan teori organisasi modern yang memberikan wawasan berharga tentang kekuatan-kekuatan yang membentuk perilaku organisasi dan mendorong konvergensi struktural. Nah, teori isomorfisme ini diperkenalkan oleh Paul Di Maggio dan Walter Powell dalam karya mereka tahun 1983, The Iron Cage Revisit, Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. Jadi isomorfisme institusional ini menantang pandangan tradisional bahwa organisasi selalu bertindak rasional dan berorientasi pada efisiensi. Sebaliknya, Di Maggio dan Powell berpendapat bahwa organisasi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan institusional di sekitar mereka dan bahwa tekanan untuk melegitimasi diri sendiri, mendapatkan dukungan politik, atau menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada, norma-norma ada di suatu tempat, norma itu kan juga kan merupakan peraturan yang tidak tertulis, dapat menyebabkan organisasi mengadopsi struktur dan praktik yang serupa. Ya, terlepas dari apakah praktik tersebut secara inherent efisien atau tidaknya, isomorfism itu sangat penting menurut Paul Di Maggio dan Walter Powell. Jadi isomorfisme ini sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti bentuk atau yang sama atau kemiripan. Dalam konteks organisasi yang tadi, isomorfisme mengacu pada proses di mana organisasi menjadi lebih mirip atau sama sama rupa dari waktu ke waktu, misalnya dari tahun segini sampai segini, organisasi itu tetap sama bentuknya. Jadi proses ini merupakan kaitan yang sama dari waktu ke waktu. Nah, jadi isomorfisme institusional ada mempunyai banyak jenis. Ada yang koersif. Isomorfisme koersif ini jenis isomorfisme ini timbul dari tekanan formal dan informal yang diberikan oleh entitas eksternal seperti pemerintah, badan, apa atau orang yang kuat dalam posisi pemerintahan. Jadi organisasi yang bergantung pada entitas ini untuk sumber daya, legitimasi, atau dukungan politik. Nah, yang kedua juga ada isomorfisme mimetik. Nah, isomorfisme mimetik ini terjadi ketika organisasi meniru atau mengimitasi model yang sukses, terutama di saat-saat ketidakpastian atau adanya ambiguitas. Nah, yang ketiga ada isomorfisme normatif. Jadi isomorfisme normatif dihasilkan dari profesionalisasi dan pengaruh pendidikan dan jaringan-jaringan profesional. Ketika individu dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang serupa memasuki suatu organisasi. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang NAFTA dan juga keamanan internasional kontemporer. Yang sudah sering kali Pak Wio menjelaskan, NAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Dan perjanjian perdagangan bebas ini yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. NAFTA ini berlaku pada 1 Januari 1994 dengan tujuan utama menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi di antara ketiga negara tersebut. Dan juga keamanan internasional kontemporer merupakan landscape kompleks yang dibentuk oleh warisan sejarah, kerangka teoritis, dan evolusi tantangan global. Memahami arsitektur keamanan yang dinamis ini memerlukan apresiasi terhadap lensa teoritis yang beragam dan konteks sejarah yang telah membentukkan norma institusi
dan ancaman yang mendefinisikan dunia saat ini. Jadi, isu keamanan kontemporer ini bisa dilihat dari kacamata realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme. Dan juga selanjutnya, juga yang terakhir ada mempelajari tentang common economy, market economy, dan mixed economy. Jadi sistem yang pertama ada common economy, merupakan fondasi bagi setiap negara dalam mengelola sumber daya, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Nah, sistem ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi yang terpusat atau sistem ekonomi yang terencana. Ada sistem di mana pemerintah yang memegang kendali penuh atas seluruh kegiatan ekonomi. Dan juga selanjutnya yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau market ekonomi, merupakan sistem ekonomi pasar yang didorong oleh penawaran dan permintaan di dalam pasar dengan intervensi pemerintah yang minimal. Jadi kan kalau tadi komen ekonomi itu berdasarkan dari kata komen, berarti pemerintah yang adanya intervensi pemerintah yang tinggi. Kalau yang ekonomi pasar tuh yang eh, intervensi pemerintah tuh kecil daripada komen. Dan individu dan bisnis swasta memiliki sumber daya dan membuat keputusan ekonomi. Jadi intervensi tidak adanya intervensi bukan tidak ada intervensi pemerintah itu kecil di sistem ekonomi pasar ini. Dan juga yang ketiga ada mix atau yang kita tahu campuran, sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan komando, di mana pemerintah melakukan intervensi di berbagai sektor sambil memungkinkan melakukan prinsip-prinsip pasar bebas di sektor lain. Dalam sistem ini, bisnis swasta beroperasi secara bebas, tetapi industri-industri utama, misalnya kesehatan dan pertahanan, mungkin dikendalikan oleh negara. Serta pemerintah mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan memastikan keadilan dan program-program sosial. Dan misalnya tunjangan, pengangguran, pendidikan, pendidikan publik, dan memberikan keamanan pada ekonomi. Oke, itu saja dari penjelasan saya selama pertengahan semester ini. Terima kasih.